Di video kali ini kita akan melihat prediksi tren UI UX design di tahun 2020. Namun sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari Dubsu.com. Karena ini adalah video terakhir di tahun ini, bukan video terakhir saya, video terakhir di tahun ini, dan video selanjutnya sudah akan masuk ke tahun 2020. Jadi ada baiknya kita melihat prediksi tren UI UX design apa saja yang kira-kira muncul di tahun 2020. Oh ya, sebelumnya minta maaf kalau agak berisik suaranya karena di sini di Jogja lagi hujan deras. Oke, lanjut. Yang pertama, tren desain yang pertama adalah animasi dan micro interaction. Animasi kalian sudah tahu ya, kalau micro interaction adalah interaksi kecil ketika user menggerakkan kursor atau mengklik sebuah elemen di sebuah desain. Dan makin kesini para UI UX designer ini juga akan semakin tertarik. Banyak yang sudah mulai belajar bagaimana cara membuat animasi yang bagus, karena animasi pada sebuah desain adalah salah satu elemen yang sangat menarik. Jika sebuah gambar yang bagus bisa membuat user tertarik, sebuah animasi yang bagus bisa membuat user diam lebih lama di sebuah halaman, karena user akan cenderung melihat animasi tersebut sampai selesai, ya kan? Di sini akan saya perlihatkan contohnya. Yang pertama di sini ada cognitohq.com. Oke, di sini sudah bisa kalian lihat animasinya sangat menarik, bahkan sampai keluar ke kanan seperti ini. Di dalam HP ini juga ada animasinya seperti ini, bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Lalu di sini juga ada micro interaction seperti ini. Kalau kita gerakan kursor di sini akan menjadi panjang dan ada icon checknya seperti ini. Ini namanya micro interaction. Lalu di sini di setiap interaksi di sectionnya juga dibuat animasi seperti ini. Oke, sangat menarik. Oke, seperti ini ya. Semua ilustrasi dibuat animasi. Oke, keren. Contoh selanjutnya di sini ada upcutstudio.com. Di sini mereka tidak menggunakan banyak sekali animasi, cuma animasi sedikit, yaitu cuma ini lingkaran-lingkaran kecil, tapi ini cukup untuk membuat desain ini lebih menarik, ya kan? Ini juga bergerak kalau kita scroll ke bawah tadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, seperti animasi-animasi kecil yang ada di desain, ini membuat desain lebih menarik. Seperti ini. Nah. Contoh selanjutnya di sini ada Coffee. Ini adalah salah satu project saya bersama Duosweb. Di sini micro interaction-nya adalah kita menggunakan kursor. Jadi kalau kursor ini kita gerakan, dua buah tangan ini akan juga ikut bergerak sesuai dengan kursornya seperti ini. Oke. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini juga ada animasi entrance animation seperti itu. Tren UI UX design yang kedua adalah menggunakan custom image. Kita tahu sekarang gambar stok yang gratis sudah sangat populer seperti Unsplash atau Pexels, dan banyak sekali desainer menggunakan foto stok dari sana. Masalahnya, jika kita menggunakan banyak stok dari sana, kemungkinan besar foto-foto yang kita gunakan itu akan sama dengan desain dari orang lain, dan hal ini membuat desain kita menjadi kurang profesional. Nah, makin kesini para desainer mencari cara agar gambar yang mereka gunakan itu bisa seunik mungkin. Bisa dari gambar stok lalu diedit, dirombak di Photoshop lalu dipakai, atau bisa menggunakan foto dari tempat-tempat atau orang yang memang merupakan tim dari sebuah company dari website tersebut dan digunakan di desain kita. Jadi membuat gambar-gambar yang kita pakai di desain kita ini menjadi sangat unik. Contohnya akan saya tunjukkan di sini. Ini adalah Jala. Ini juga project saya sendiri bersama Duosweb. Di sini kami menggunakan foto dari para petambak Jala. Ini petambaknya Jala sendiri. Ini juga foundernya. Seperti ini. Ini juga foto-foto dari mereka sendiri. Bukan ambil dari stok atau ambil dari Google. Jadi sudah dipastikan foto-fotonya adalah unik. Seperti itu ya. Juga ada foto-foto tim seperti ini.
Oke, selanjutnya di sini ada Notepad. Nah, di sini mereka menggunakan foto produknya sendiri. Sangat bagus di sini mereka membuat fotonya. Langsung bisa dipakai di websitenya seperti ini. Oke. Dan sudah bisa dipastikan kalau gambar seperti ini unik, ya kan, karena tidak bisa ditemukan di website seperti Unsplash atau Pexels. Sangat menarik foto-fotonya. Oke, selanjutnya contohnya ini. Nah, ini kalian bisa dapatkan gambar-gambar seperti pisang, donat, es krim. Ini di stok pun ada, namun kalian juga perlu edit dan kalian gabungkan dengan gambar yang lain supaya menjadi unik seperti ini. Oke. Ini juga pasti kalian cari juga ada di gambar stok. Namun kalian bisa tambahi elemen lain seperti ini supaya menjadi gambar yang lebih unik seperti ini. Tren desain yang ketiga adalah Big and Bold Typography. Memang dari tahun 2019, Big and Bold Typography ini sudah mulai ramai, sudah sangat ramai, bahkan banyak website yang menggunakan headline atau title yang sangat besar, bahkan sampai memenuhi layar. Dan saya rasa tren ini juga masih akan berlanjut di tahun berikutnya, di tahun 2020, karena memang saya rasa tipografi yang besar dan bold ini memang bagus, bisa menarik perhatian user. User juga butuh waktu yang agak lama untuk membacanya, yang menjadikan user diam lebih lama di sebuah page. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada petiolevase.com, saya nggak tahu ini bacanya bagaimana. Oke, di sini bisa kalian lihat title-nya sangat besar, bahkan sampai memenuhi layar seperti ini. Saya scroll ke bawah. Ini juga sangat besar, bahkan nggak ada teks, body text-nya, cuma title saja. Oke, sangat besar. Ini besar, ada di tengah. Selanjutnya, ini dari Reform Collective. Bisa kalian lihat juga di sini isinya cuma teks, nggak ada gambar, ya kan? Teks besar. Lalu di sini juga ada gambar, dan di belakangnya pun ada teks lagi, Our Work, seperti itu ya. Teksnya bisa besar. Dan selanjutnya di sini ada rock.studio. Bisa kalian lihat di sini juga teksnya sangat besar sampai memenuhi layar. Tapi bisa kalian lihat di sini penempatannya itu menarik, dan kalian juga pastikan pemilihan font ini juga harus tepat dengan karakter dan style yang kita pakai di desain kita. Seperti ini. Keren, juga ada animasinya. Tren yang keempat adalah broken grid. Broken grid artinya biasanya kan kita membuat website itu ada dari 12 grid yang dari Bootstrap itu. Namun sepertinya kita sudah mulai bosan dengan grid yang sangat biasa. Jadi prediksinya di tahun 2020 ini akan banyak website yang menggunakan broken grid. Tetap menggunakan grid, namun lebih random. Bukan random juga, tapi lebih ditata dengan cara yang tidak biasa. Jadi akan ada teks atau gambar yang saling overlap, saling bertumpukan, dan banyak section yang saling bertumpukan juga. Di sini akan saya tunjukkan contohnya. Yang pertama dari chromier.it. Oke. Di sini bisa kalian lihat saling tumpuk, tidak mengikuti grid, ya kan? Saling tumpuk gambarnya, dan teksnya juga saling tumpuk dengan gambar di sini. Bisa kita scroll. Di sini juga saling tumpuk. Oke. Kalau ini bisa kita lihat pakai grid dia di tengah ini. Namun di tengah juga mereka tambahkan lagi teks seperti ini. Oke. Sebenarnya bukan random juga, karena kita lihat di sini masih menarik untuk dilihat, tidak terlalu berantakan, ya kan? Jadi kalian juga harus perhatikan cara penataannya bagaimana biar tetap enak dilihat. Oke. Contoh selanjutnya ada zsnow.com. Nah, di sini juga saling bertumbukan, tidak jelas gridnya yang mana. Yang bisa saya lihat di sini ada grid yang di sini, oke, untuk teks dan untuk gambar di sini. Namun untuk title di sini bertumpukan dengan gambarnya. Oke, selanjutnya, nah di sini juga tidak jelas grid untuk titlenya yang mana, karena dia sampai ke kanan, jadi bacanya dari sini sampai ke kiri lagi. Seperti ini. Oke, sangat menarik. Agak tidak beraturan, tapi sangat menarik dilihat. Oke, selanjutnya depotversestudio.com.
Di sini juga mereka menggunakan teks yang besar dan gridnya juga agak jelas karena di sini tiba-tiba ada body text di sini di tengah-tengah title. Nah, di sini juga title-nya juga menumpuki gambar-gambar yang ada. Walaupun di sini mereka menggunakan grid yang jelas, 3 garis ini 1, 2, 3. Namun title-nya tidak mengikuti grid tersebut. Oke, nah di sini bisa kalian lihat title-nya tidak mengikuti grid yang ada. Tren desain yang kelima adalah ilustrasi 3D atau 3 dimensi. Saya rasa di tahun depan banyak sekali website yang akan menggunakan 3D. Karena 3D ini penggunanya sangat fleksibel kalau kita bisa membuatnya sendiri dan akan menambah kesan clean dan minimalis pada sebuah desain. Di sini akan saya tunjukkan contohnya. Yang pertama dari ini bacanya gimana? hiq.v. Oke. Di sini mereka menggunakan ilustrasi 3D. Walaupun shape-nya ini tidak beraturan, ya kan ini cuma shape biasa, bukan bentuk sebuah benda. Namun di sini mereka juga menganimasikannya jadi sangat menarik. Ini juga 3D. Oke, animasi 3D. Ini juga sangat menarik. Selanjutnya di sini ada chronicle.com. Mereka juga menggunakan 3D di sini, namun statik, bukan animasi. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Bisa kalian lihat di sini terlihat clean ya kan, karena kita bisa menggunakan background putih di belakang, jadi menyatu dengan background website keseluruhan. Oke. Dan yang ketiga di sini ada contoh penggunaan 3D di e-commerce. Ini rimowa.com, berjualan suitcase. Di sini barangnya interaktif, 3D dan interaktif, jadi bisa kita lihat di sini, bisa kita putar-putar. Lalu ketika diam dia memunculkan 3 tag ini, 3 tombol ini. Bisa kita klik dan akan memunculkan detail dari barangnya seperti ini. Oke. Sangat menarik. Dan saya klik lagi di sini. Saya putar dulu. Lalu saya klik di sini wheels. Nah, seperti ini. Bahkan bisa kita ganti warnanya di sini. Sangat interaktif. Keren sekali. Tren desain yang keenam adalah clean dan white space yang besar. Saya percaya style clean, minimalis, dan banyak white space ini tetap ramai digunakan di tahun depan. Selain saya sendiri juga suka dengan style ini, kita juga tidak perlu memasukkan banyak elemen pada desain kita, sehingga user lebih mudah fokus pada konten di desain yang kita buat. Selain itu, website yang clean dan minimalis juga akan berpengaruh pada kecepatan load sebuah website, karena tidak banyak elemen yang di load juga. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama ada coffee, yang sudah saya perlihatkan tadi. Di sini saya menggunakan banyak sekali white space, ya kan, banyak sekali ruang kosong di sini. Selanjutnya di sini ada guillemtomasi.com. Dia hanya menggunakan satu image di tengah dan title-nya, navigasi di kanan kiri, namun cuma sedikit sekali. Kalau di scroll juga cuma begini. Jadi satu page ini isinya cuma satu image dan satu title. Oke, kalau diklik baru akan keluar detail dari projectnya seperti itu. Selanjutnya ada bnature-hawaii.com. Ini adalah website wedding kalau nggak salah. Jadi sini bisa kita lihat sangat banyak white space di kiri. Ya. Yang ditonjolkan di sini adalah gambarnya, ya kan? Namun kita bisa lihat di sini juga menarik, desainnya tidak membosankan walaupun banyak ruang kosong di desain ini. Oke. Tren desain yang ketujuh adalah storytelling. Seperti halnya pada film, dalam desain visual itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah cerita. Bagaimana kita bisa bercerita dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh user, sehingga user ini tertarik untuk menggunakan produk atau jasa kita. Elemen penting pada storytelling adalah tipografi dan copywriting. Copywriting artinya adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan pada desain kita. Dan copywriting ini sangat penting karena langsung berpengaruh kepada kepuasan user. Bahkan sekarang sudah banyak profesi, yaitu adalah UX copywriter, yang tugasnya adalah merancang kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam sebuah desain. Selain copywriting, storytelling juga erat hubungannya dengan hubungan antar section dalam sebuah desain. Kita akan lihat contohnya. Di sini ada esperanto.design. Oke.
Ini akan saya klik di bawah. Nah, di sini mereka menghubungkan antar section itu dengan animasi ini, kendaraan. Oke. Jadi kita bisa lihat kalau antar section ini berhubungan, ya kan, storytellingnya dapat seperti ini. Sangat menarik. Bahkan kendaraannya ini juga berganti-ganti. Oke. Dan banyak sekali di sini. Selanjutnya di sini ada bat.agency. Di sini seperti buku cerita kalau kita lihat, sangat bagus ilustrasinya. Dan di seluruh desain mereka menggunakan style yang sama. Jadi rasanya seperti kita membaca buku cerita beneran, kan? Walaupun di sini adalah website company profile seperti itu. Nah, seperti ini, seperti buku cerita. Oke, seperti ini. Dari sini ke sini lalu ke sini. Sangat bagus ilustrasinya. Selanjutnya di sini ada website dari Jepang. Saya nggak tahu bacanya gimana, namun bisa kita lihat di sini. Kalau saya scroll ke bawah, di sini ada peta. Lalu ketika kita scroll, dia akan masuk ke salah satu tempat. Lalu ada cerita di sini. Lalu kita scroll lagi, dia akan pindah ke tempat yang lain. Lalu ada cerita lagi. Oh, di sini sangat menarik. Seperti memang bercerita websitenya. Seperti ini, lalu dia masuk ke rumah. Nice, seperti ini. Ada cerita lagi. Nah, sangat menarik. Di sini saya juga nggak tahu buatnya pakai apa. Dan desain yang terakhir adalah gradient style. Gradient style ini sudah banyak ramai dari tahun 2017-18 karena di Dribbble. Kalau kalian sering lihat di Dribbble, banyak sekali gradient style ini digunakan pada website, desain website dan desain app. Memang warna gradient ini terlihat sangat menarik jika perpaduan warna yang kita gunakan itu sangat tepat. Namun membuat warna gradient yang tepat itu tidak mudah. Saya sendiri merasakannya. Saya juga melihat teman-teman yang baru belajar menggunakan warna gradient ini kurang tepat sehingga kurang enak dilihat. Akan kita lihat contohnya di beberapa website yang menggunakan gradient ini dengan bagus. Yang pertama adalah Webflow, webflow.com. Di sini mereka menggunakan gradient tipis di sini, section ini. Kalau kalian lihat di sini dari kuning sampai pink muda, ya kan? Kuning muda, pink muda. Di sini sangat tipis gradiennya, tidak terlalu banyak saturasi. Lalu di section berikutnya juga dari ungu muda ke pink muda, sangat enak dilihat. Sini juga dari kuning muda sampai hijau muda seperti ini. Dan ini juga dari biru muda ke ungu muda seperti ini. Oke. Selanjutnya di storetasker.com. Di sini mereka menggunakan gradasi biru. Di sini sangat bagus, enak dilihat. Di sini mereka di atas masih memastikan kalau teks masih mudah dibaca. Jadi yang saya banyak lihat dari teman-teman yang baru belajar menggunakan gradient adalah banyak dari kita yang menggunakan gradient di atas ini biasanya terlalu mudah atau bahkan warnanya mirip itu dengan teks. Jadi teks ini menjadi susah dibaca. Jadi tipsnya adalah gunakan gradient nggak apa-apa, asalkan teksnya ini tetap kontras sehingga mudah dibaca. Oke. Sini biru, di bawah juga ada kalau nggak salah. Nah, di sini juga gradient. Ya kan, di sini biru tua, di sini biru muda. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh gradient yang cuma radial gradient di tepi-tepi. Di sini dari kiri radial, ya kan, di sini juga gradient radial seperti ini. Dan di bawah seperti ini. Mereka juga menggunakan radial yang besar di bawah seperti ini. Oke. Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video UX yang lain, akan saya cantumkan playlistnya dari sini. Follow juga Instagram Aldi karena di sana saya banyak share tips-tips tentang desain. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Aldianto, pamit.